orang-orang yang bersabar. Ibu, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa sih orang-orang yang bersabar itu? Siapa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar itu ialah orang-orang yang apabila mereka dapat musibah, mereka dapat cobaan hidup, mereka diuji oleh Allah, enggak ngeluh. Ibu, enggak ngeluh, enggak komplain, enggak protes ke Allah, tapi dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. HP hilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Motor kita lihat tahu-tahu hilang, nggak ada. Tanya si Anu nggak tahu, tanya si Anu nggak tahu, tanya si Anu nggak tahu, semua udah ditanya nggak tahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Ya, jangan marah-marah, jangan sumpah serapah. Mampus ntar yang ngambil HP gua bijak keplek tangannya. Ada nggak yang begitu? Nggak boleh. Itu namanya nggak ridho atas ujian dari Allah. Begitu motor dicari-cari kemana-mana nggak ada, ditanya siapapun nggak ada yang tahu. Mampus sialan yang bawa motor gua, yang ngambil motor gua bijak ketabrak. Nah, jangan, itu namanya nggak ridho, nggak ikhlas dengan ujian yang Allah berikan. Jadi bagaimana orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, sekecil apapun ujian yang Allah kasih, ya ujian kecil, ujian sedang, ujian besar, maka dia nggak ngeluh, tapi dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillah, kita ini milik Allah, kita ini datang dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita juga semua bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang yang sabar seperti itu. Sakit udah lama, udah berobat kemana-mana, belum juga sembuh, ya, belum juga nampak perubahan. Ya sabar, kita ridho. Ya Allah ya Rob, saya ridho dengan apa yang Engkau berikan. Ya Allah ya Rob, saya ikhlas dengan yang Engkau berikan. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa saya. Begitu orang-orang yang beriman, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Bapak sekalian, orang hidup di dunia itu pasti ada ujiannya. Dan semua yang kita alami, semua yang kita rasakan, semua yang kita lihat dan semua yang kita dengar emang ujian. Ujian itu jadi jangan ibu mengira ujian itu yang nggak enak aja. Yang enak itu ujian juga. Yang enak ujian, sakit ujian, Allah kasih sehat ya ujian. Nggak punya duit ujian, punya duit banyak ya ujian. Jadi semua yang Allah berikan kepada kita, yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita rasakan itu ujian. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Ya. Alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Jadi manusia itu awalnya mati dulu, ya, sebelum ruh ditiupkan oleh Allah ke janin yang dalam kandungan kita. Itu kan cabang bayi masih mati, belum hidup. Belum, begitu usia kehamilan masuk bulan kelima, barulah Allah tiupkan ruh, barulah janin itu hidup. Makanya mulai ndak bergerak dikit-dikit, ya, berasa kan? Itu namanya sudah ditiupkan ruh oleh Allah. Awalnya mah belum, masih mati sebulan, 2 bulan, 3 bulan, belum apa-apa. Nah, begitulah dalam Al-Quran juga Allah jelaskan alladzi khalaqal mauta.
Dialah Allah yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Setelah ditiupkan ruh ke dalam janin, itu namanya wal hayata. Allah ciptakan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, dalam kehidupan kita di dunia ini adalah semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum. Allah mau menguji kita, Allah mau melihat kita, Allah mau menilai kita. Halo, Bu. Allah mau menilai kita, mau menguji kita, mau melihat kita. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kita semua, di antara hamba-hamba Allah di dunia ini yang paling baik amal perbuatannya. Jadi ketahuilah ya, yang enak ujian, yang enggak enak juga ujian. Yang manis ujian, yang pahit juga ujian. Begitu. Bahagia ujian. Ya, kemudian kesedihan juga ujian. Bagaimana kita menyikapinya dalam kehidupan kita di dunia ini? Apa yang Allah berikan semuanya itu ujian. Nah, orang-orang yang beriman bagaimana sikapnya? Al-imanu nisfani, kata Nabi dalam sabdanya. Orang-orang yang beriman itu terbagi dua bagian, dua golongan. Yang pertama panispun fisyukri. Sebagian yang pertama ada di dalam syukur. Artinya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang ahli ibadah, jika ia mendapatkan suatu kenikmatan, suatu kebahagiaan, suatu keberhasilan, suatu kesenangan, maka dia tidak lupa, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengerti dan dia menyadari bahwa semuanya ini rezeki dari Allah. Semuanya ini pemberian dari Allah. Semuanya ini nikmat dari Allah. Karena itu dia benar-benar bersyukur kepada Allah atas keberhasilan, atas nikmat karunia yang didapatkannya, atas kebahagiaan yang didapatkannya. Dia tidak lupa diri, tapi dia bersyukur kepada Allah. Itu namanya mukmin yang lulus dikasih ujian. Ujian apa? Ujian kenikmatan, ujian kesenangan, ujian kebahagiaan. Dia enggak bangga diri, enggak. Ini kan gara-gara gua, enggak gitu dia. Ini kan karena gua yang nganuin, ini kan gua yang enggak begitu, enggak. Tapi dia kembalikan kepada Allah. Kemenangan ini, keberhasilan ini, kebahagiaan ini atas nikmat Allah, atas izin Allah. Tanpa atas pertolongan Allah enggak akan ada apa-apanya. Begitu orang yang lulus ujian. Tapi kalau orang yang sombong, nauzubillah, ya ini kalau bukan karena gua mah kagak bakalan bisa. Kalau bukan gua yang ngerjain mah enggak bakalan rapi. Kalau bukan gua yang bantuin mah kagak bakalan. Emang siapa emang kalau bukan gua? Nah, ada enggak yang gitu? Ya, ini namanya enggak lulus dengan ujian. Karena dia menyombongkan diri. Padahal itu adalah atas izin Allah. Padahal itu adalah atas pertolongan Allah. Kalau bukan pertolongan Allah, kalau bukan izin Allah, kita nggak ada apa-apanya. La haula wala quwata illa billah. Itulah panispun fisyukri. Ya, sebagian yang pertama adalah orang-orang yang selalu bersyukur kalau mendapatkan kenikmatan, rezeki, kesenangan, kebahagiaan. Dia kembalikan kepada Allah. Ini adalah atas nikmat karunia Allah. Ini adalah atas pertolongan Allah. Ini adalah atas nikmat Allah. Kalau bukan atas nikmat Allah, enggak ada apa-apanya. Yang kedua, wanispun fisobri. Yang kedua ada di dalam sabar. Artinya apa? Orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang kenal kepada Allah, jika dia dapat musibah, dapat ujian, ya, itu dia